Assalamualaikum, selamat datang para pejuang P3K Bidan di channel YouTube saya, Bidan Gembul. Halo teman-teman semua, apa kabar? Terima kasih pada teman-teman yang setia menonton channel YouTube saya. Terima kasih pada teman-teman yang sudah like, share, and subscribe. Bagi yang belum, tolong dibantu ya. Oke, kita lanjut bahas FR. Mungkin ini detik-detik terakhir yang pada ujian ya. Masih ada yang komen, Kak, saya ujian tanggal 4. Oke, mari kita bahas tentang FR yang sudah beredar. Oke, di sini ada FR tentang tata laksana kasus untuk pasien yang menderita hepatitis B. Apa yang dilakukan terhadap bayi baru lahirnya? Oke, di sini bayi baru lahir dari ibu dengan HbsAg positif, maka imunisasi dengan imunoglobulin harus diberikan kurang dari 24 jam dari kelahirannya. Bersamaan dengan hepatitis B0, dilanjutkan sesuai dengan program imunisasi nasional yaitu pada bayi usia 2, 3, dan 4 bulan yang berbarengan dengan imunisasi DPT atau Penta ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini ada piramida pencegahan penularan hepatitis B dari ibu ke anak. Ini merupakan program yang ada di Indonesia, yaitu pemberian tenofovir pada ibu dengan viraloid yang tinggi, HbIg, yaitu imunoglobulin yang harus diberikan kurang dari 24 jam pada bayi baru lahir dengan ibu yang reaktif HbsAg-nya. Lalu pemeriksaan pada ibu hamil, ANC, dan pemantauan bayi. Pemberian HB0 untuk mengurangi transmisi dari ibu ke bayi, dan pemberian imunisasi hepatitis B 3 dosis untuk mengurangi insiden yaitu di usia 2, 3, dan 4 bulan berbarengan dengan DPT atau Penta. Lanjut ke FR berikutnya, asuhan atau pemeriksaan yang dilakukan untuk ibu hamil mempunyai anemia nih ya. Jadi pemeriksaan penunjang yang dilakukan apa? Yaitu pemeriksaan hemoglobin atau Hb. Kadar Hb yaitu kurang dari 11 gram pada trimester pertama dan 3. Sedangkan pada trimester kedua kurang dari 10,5 itu dinyatakan sebagai anemia dalam kehamilan ya teman-teman ya. Pemeriksaan Hb pada saat hamil dianjurkan minimal 2 kali, diantaranya saat trimester pertama dan trimester ketiga. Nah, ini klasifikasinya ya, kalau Hb-nya lebih dari 11 itu tidak anemia ya. Hb yang dikurang dari 11 sampai 9 itu anemia ringan. Lalu di bawah 9 sampai 7 itu anemia sedang. Dan di bawah 7 itu masuknya ke anemia berat ya teman-teman ya. Kalau udah anemia berat, tata laksananya dirujuk ke vaskes tingkat lanjut jika memang ditemukan di puskesmas atau di BPM juga. Oke, masih tentang simbol-simbol kohort nih masih tetap dipahami ya teman-teman ya. Kalau untuk K4-nya itu segitiga. Pertanyaan sih tentang K4, tapi mungkin berbeda-beda, ada yang K1, ada yang K1 akses seperti itu ya teman-teman ya. Tetap kohort ibu itu tentang simbol, atau biasanya untuk mencari KF itu adanya di kolom berapa, jadi kolom-kolom dari si kohort ibu atau kohort bayi juga. Oke, ada FR nih yang agak beda nih tentang komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Di sini kita bahas yang intrapersonal dulu ya. Komunikasi yaitu proses berpikir pada diri sendiri, keyakinan, perasaan, dan berbicara pada diri sendiri. Jadi kita kayak berpikir sendiri, menelaah dulu gitu ya. Jadi intrapersonal antar diri kita gitu. Faktor ini sangat dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, sosial budaya, serta keyakinan yang dianut oleh individu tersebut. Lalu ada komunikasi interpersonal. Nah, kalau interpersonal yaitu proses komunikasi langsung antar profesional dan profesional dengan klien. Komunikasi antar profesional dan profesional dapat terjadi antara perawat dokter, perawat ahli gizi, perawat tenaga kesehatan, lalu komunikasi antar profesional, perawat, dokter, dan tenaga kesehatan dengan klien atau keluarga klien. Jadi memang kita sebagai bidan ini perlu banget memahami komunikasi intra dan interpersonal ya teman-teman ya, dalam menjalankan aktivitas kita, dalam memberikan pelayanan kita kepada klien atau pasien.
Oke, lanjut ada FR tentang PHBS rumah tangga ya teman-teman ya. Ini ada 10 untuk tatanan PHBS rumah tangga. Dipahami ya teman-teman ya. Ada persalinan ditolong tenaga kesehatan, AC eksklusif, menggunakan air bersih, jamban sehat, menimbang bayi rutin, cuci tangan dengan sabun air mengalir, jentik nyamuk, lalu juga aktivitas fisik, konsumsi sayur buah, tidak merokok, dan masih banyak lagi. Ada juga tatanan di PHBS rumah tangga, sekolah, tempat kerjaan, tempat-tempat umum juga ada. Jadi perihal tentang PHBS, poin-poinnya bisa dipahami ya. Takut nanti ada yang keluar. Lanjut FR-nya tentang triple eliminasi. Ini teman-temannya, triple eliminasi merupakan program Kementerian Kesehatan dalam memerangi penularan penyakit HIV 1, 2 sifilis, ketiga hepatitis B dari ibu ke anak. Nah ini ya, penanganan ibu hamil terinfeksi. Kalau HIV dikasihkan obat antiretroviral atau ARV biasanya. Kalau sifilis diberikan antibiotik penisilin. Kalau hepatitis B konsultasikan dengan dokter, jadi dirujuk ke dokter. Ini untuk penanganan ibu hamil yang terinfeksi. Lalu penanganan pada bayinya bagaimana dari ibu yang terinfeksi tersebut? Nah, kalau untuk yang HIV pemberian ARV dan cotrimoxazole. Kalau sifilis pemberian antibiotik penisilin kepada bayi. Lalu kalau hepatitis B pemberian imunisasi hepatitis B yaitu HB0 dan HBIG, serta dilanjutkan dengan HB2, 3, dan 4. Gitu ya teman-teman. Ini untuk penanganan ibu hamil terinfeksi dan penanganan bayi dari ibu yang terinfeksi. Oke, lanjut yaitu pengaruh asetilcysteine pada minipil ya. Asetilcysteine ini obat untuk melancarkan dahak ya. Pengaruhnya apa nih pada minipil? Jadi mempengaruhi penurunan efektivitas KB hormonal pada minipil. Takutnya malah tidak berpengaruh penggunaan KB minipil atau KB-nya menjadi gagal karena kita juga mengkonsumsi asetilcysteine ini ya teman-teman ya. Jadi efeknya mempengaruhi penurunan efektivitas KB hormonal. Oke, ini ada perhitungan TBJ, ada rumus McDonald sama rumus Johnson. Tapi biasanya yang sering digunakan yaitu rumus Johnson ya teman-teman ya. Jadi rumusnya taksiran berat janinnya itu sama dengan SFH atau tinggi rahim dalam sentimeter dikurang N dikali 155. Jadi TFU dikurang N dikali 155. N itu apa? Nah ini ya, N itu ada 13, 12, 11. 13 jika bagian kepala janin belum masuk panggul. 12 jika bagian kepala janin sudah berada di pintu panggul. 11 jika kepala janin sudah masuk panggul. Ini ya teman-teman ya. Jadi TFU dikurang 13 atau 12 atau 11 dikali 155. Oke, ada FR tentang penanganan ikterus. Oke, ikterus itu apa sih? Ikterus neonatorum yaitu warna kuning pada kulit dan sklera bayi baru lahir yang dihasilkan dari hiperbilirubinemia. Jadi bilirubinnya berlebih. Nah, kalau fisiologisnya gimana? Ikterusnya muncul setelah usia 24 jam. Peningkatan bilirubin tidak lebih dari 5 mg mencapai kadar puncak pada hari ketiga sampai hari kelima. Lalu nanti akan cenderung menurun sampai hari ke-7. Menghilang nih pada hari ke-7. Lalu penata laksanaan gimana? Yaitu memberikan ASI sedini mungkin, sesering mungkin, dan melakukan penjemuran bayi di bawah paparan sinar matahari pagi. Itu yang fisiologis. Kalau patologis munculnya pada 24 jam pertama. Peningkatan bilirubin lebih dari 5 mg per 24 jam. Ikterus menetap setelah hari ke-7 atau setelah hari ke-14. Kadar biltotnya atau bilirubin totalnya lebih dari 15 ya. Kalau ikterus patologis biasanya perlu ada tindak lanjutnya misalnya seperti penyinaran seperti itu teman-teman. Bisanya di rumah sakit ya teman-teman ya. Oke, lanjut tentang kandungan ASI eksklusif nih. ASI eksklusif terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, zat antibodi, dan enzim. Mineral utama yang terdapat di dalam ASI adalah kalsium untuk pertumbuhan tulang gigi janin, pertumbuhan tulang-tulang janin. Lalu lemak yang merupakan komposisi ASI mengandung komponen asam lemak esensial, yaitu asam linolet dan asam aldalinolet yang akan diolah oleh tubuh si kecil menjadi AHA dan DHA yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otak,
janin ya. Jadi ini merupakan kandungan dari si ASI eksklusif ya teman-teman ya. Jika mendapatkan ASI eksklusif mungkin itu kali ya. Kalau FR-nya cuma hanya kandungan ASI eksklusif. Lanjut. Oke, ada FR tentang semburan darah tiba-tiba saat kala 3. Hanya itu FR-nya. Mungkin apa? Nah, jadi semburan darah tiba-tiba saat kala 3 itu merupakan salah satu tanda pelepasan plasenta ya. Jadi ada 3 ciri-ciri tanda-tanda pelepasan plasenta, yaitu uterus globuler dan perubahan tinggi fundusnya semakin tinggi, lalu tali pusat bertambah panjang dan semburan darah tiba-tiba. Ini ya teman-teman, berarti kalau sudah ada semburan darah tiba-tiba apa yang harus dilakukan? Dilakukan PTT, peregangan tali pusat terkendali ya, untuk melakukan MAK3 manajemen aktif kala 3 ya teman-teman ya. Oke, sampai di sini dulu FR-nya. Semoga bermanfaat kepada teman-teman yang belum ujian. Tetap semangat ya pejuang Garuda, tetap semangat pejuang P3K Bidan. Semoga teman-teman lolos dan menjadi juaranya. Mohon maaf jika ada kesalahan, bisa koreksi di kolom komentar. Tolong bantu like, share, and subscribe. Terima kasih. See you.